Sejarah hitam kaum Wahabi. Sejarah NU adalah sejarah perlawanan terhadap kaum Wahabi. Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar perlawanan terhadap dua kutub ekstrim pemahaman agama dalam Islam, yaitu kubu ekstrim kanan yang diwakili kaum Wahabi di Saudi Arabia dan ekstrim kiri yang sekuler diwakili oleh Kemal Atatürk di Turki saat itu. Tidak mengherankan jika kelahiran Nahdlatul Ulama di tahun 1926 Masehi sejatinya merupakan simbol perlawanan terhadap dua kutub ekstrim tersebut. Kali ini kita akan bahas kutub ekstrim yang pertama, yaitu Wahabi. Sejarah kelamnya di masa lampau, belum pada doktrin-doktrin, tokoh-tokohnya, atau juga yang lainnya. Saya berharap bahwa fakta sejarah ini akan dapat kita gunakan untuk memprediksi kehidupan sosial keagamaan kita di masa-masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga, apa yang dilakukan oleh kaum Wahabi saat itu merupakan goresan noda hitam. Goresan noda hitam inilah yang kini mengubah wajah Islam yang sejatinya pro-damai menjadi sangat keras dan mengubah Islam yang semula ramah menjadi penuh amarah. Kaum Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras serta menjadi pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahab. Ayahnya, Abdul Wahab, adalah seorang hakim Uyainah, pengikut Ahmad ibnu Hanbal. Ibnu Abdul Wahab sendiri lahir pada tahun 1703 Masehi di Uyainah, masuk daerah Najd yang menjadi belahan timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahab sang ayah harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 Masehi karena ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Kakak kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahab, mengkritik dan menolak secara panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut. As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi ar-Rad al-Wahabiyah, Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam, 2009, halaman 62. Pemikiran Wahabi yang keras dan kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu bunyi harfiah teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini yang menjadikan Wahabi menjadi sangat anti tradisi, menolak tahlil, maulid Nabi SAW, Barzanji, manaqib dan sebagainya. Pemahaman yang literer ala Wahabi pada akhirnya mengeklusi dan memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai orang kafir dan keluar dari Islam. Orang Wahabi merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling soleh, paling mukmin dan juga paling selamat. Mereka lupa bahwa keselamatan yang sejati tidak ditunjukkan dengan klaim-klaim Wahabi tersebut, melainkan dengan cara beragama yang ikhlas, tulus dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ironisnya, pemahaman keagamaan Wahabi ini ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang saat itu menjadi penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus yang cerdas yang hanya memanfaatkan dukungan Wahabi demi untuk meraih kepentingan politiknya belaka. Ibnu Saud misalnya meminta kompensasi jaminan Ibnu Abdul Wahab agar tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Diriyah. Koalisi pun dibangun secara permanen untuk meneguhkan keduanya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan, Ibnu Abdul Wahab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan dan mengkafirkan orang di luar mereka, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pada tahun 1746 Masehi, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Mereka tak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengannya dengan tuduhan syirik, murtad dan kafir. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad. Oleh karenanya, boleh dan bahkan wajib diperangi. Sementara predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwan Al-Majd fi Tarikh An-Najd. Pada tahun 1802 Masehi, Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan wanita. Tak lama kemudian, pada tahun 1805 Masehi, Wahabi merebut kota Madinah. 1 tahun berikutnya, Wahabi pun menguasai kota Mekah. Di dua kota ini, Wahabi mendudukinya selama 6 tahun setengah. Para ulama dipaksa sumpah setia dalam todongan senjata. Pembantaian demi pembantaian pun dimulai. Wahabi pun melakukan penghancuran besar-besaran terhadap bangunan bersejarah dan kuburan, pembakaran buku-buku selain Al-Quran dan Al-Hadis, pembacaan puisi Barzanji, pembacaan beberapa mau'idzah hasanah sebelum khutbah Jumat, larangan memiliki rokok dan menghisapnya, bahkan sempat mengharamkan kopi. Tercatat dalam sejarah, Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan baik secara doktrinal, kultural maupun sosial. Misalnya, dalam penaklukan Jazirah
Arab hingga tahun 1920-an. Lebih dari 400.000 umat Islam telah dibunuh dan dieksekusi secara publik, termasuk anak-anak dan wanita. Hamid Algar, Wahhabism, A Critical Essay, halaman 42. Ketika berkuasa di Hijaz, Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Zawawi, guru para ulama mazhab Syafi'i, meskipun umur beliau sudah 90 tahun. M. Idrus Romli, Buku Pintar, Berdebat dengan Wahabi, 2010, halaman 27. Di samping itu, kekayaan dan para wanita di daerah yang ditaklukkan Wahabi seringkali dibawa mereka sebagai harta rampasan perang. Di sini, setidaknya kita melihat dua hal tipologi Wahabi yang senantiasa memaksakan kehendak pemikirannya. Pertama, ketika belum memiliki kekuatan fisik dan militer, Wahabi melakukan kekerasan secara doktrinal, intelektual, dan psikologis dengan menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka sebagai murtad, musyrik, dan kafir. Kedua, setelah mereka memiliki kekuatan fisik dan militer, tuduhan-tuduhan tersebut dilanjutkan dengan kekerasan fisik dengan cara amputasi, pemukulan, dan bahkan pembunuhan. Ironisnya, Wahabi ini menyebut apa yang dilakukannya sebagai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi intisari ajaran Islam. Membanjirnya buku-buku Wahabi di toko buku Gramedia, Togamas, dan sebagainya akhir-akhir ini. Pikir saya adalah merupakan teror dan jalan kekerasan yang ditempuh kaum Wahabi secara doktrinal, intelektual, sekaligus psikologis terhadap umat Islam di Indonesia. Wahabi Indonesia yang merasa masih lemah saat ini menilai bahwa cara efektif yang bisa dilakukan adalah dengan membid'ahkan, memurtadkan, memusyrikkan, dan mengkafirkan orang yang berada di luar mereka. Jumlah mereka yang minoritas hanya memungkinkan mereka untuk melakukan jalan tersebut di tengah-tengah keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar untuk mereka. Saya yakin, seyakin-yakinnya, jika suatu saat nanti kaum Wahabi di negeri ini memiliki kekuasaan yang berlebih dan kekuatan militer di negeri ini, mereka akan menggunakan cara-cara kekerasan dengan pembantaian dan pembunuhan terhadap sesama muslim yang tidak satu paham dengan mereka. Jika NU, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang satu barisan dengan keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin tidak mampu membentenginya, saya membayangkan Indonesia yang kelak menjadi Arab Saudi jilid kedua. Saya tidak dapat membayangkan betapa mirisnya jika para kiai dan ulama kita kelak akan menjadi korban pembantaian kaum Wahabi, terutama ketika mereka sedang berkuasa di negeri ini. Naudzubillah wa naudzubillah min zalik. Wallahu alam.